Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf ulun undur sampai besok, karena pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ulun ingin menyelesaikan rukun iman, bagian dari pembahasan khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih, karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan tentang rukun iman, khususnya al-imanu bil kutub, dan kita menyebutkan ada beberapa poin minimal yang harus kita imani berkaitan dengan al-imanu bil kutub. Pertama, kita meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi dan menjadi penentu, hakim, pemutus, pembenar untuk semua kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian poin berikutnya, kita meyakini bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim sudah dirubah oleh mereka. Artinya jika ada isu bahwasanya ditemukan Injil yang masih original, maka kita tidak percaya. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mereka telah merubah Alkitab atau kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang lain, meyakini bahwasanya di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan bahwasanya yang terbesar di antara semua kitab adalah Al-Quran, Taurah dan Injil. Dan di antara tiga tentu yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kala itu untuk mendatangkan satu surah, bahkan satu ayat seperti Al-Quran, dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakan wahai Muhammad, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, niscaya mereka tidak pernah akan bisa mendatangkan yang semisalnya walaupun mereka saling bantu satu sama lain. Kemudian poin berikutnya yang kita sampaikan adalah bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan makhluk, hurufnya dan maknanya. Tidak seperti perkataan orang-orang Jahmiyah, tidak seperti perkataan orang-orang Mu'tazilah, tidak seperti perkataan orang-orang Al-Asy'ariyah yang mengatakan sebagiannya atau hurufnya atau maknanya adalah makhluk.
Kalau misalnya praktek kita mengaji, maka ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang kita bicarakan adalah mushaf Al-Qur'an, ini buatan pabrik. Tapi al-malfuz yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kemudian di antara poin yang kita sampaikan berkaitan dengan iman bil kutub, bahwasanya kita meyakini turunnya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara bentuk pendalilan adanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, karena Allah menyebutkan inna anzalna ilaika dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, atau az-dzikra ini kepadamu wahai Muhammad. Kata-kata turun dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian kita mengimani nama-nama yang kita kenal saja dan nama-nama yang tidak kita kenal dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, maka kita imani secara mujmal. Karena yang kita tahu paling Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul 300 sekian belas orang jumlahnya. Dan di antara definisi seorang rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat yang terpisah. Berarti harusnya banyak sekali. Kemudian kita mempercayai semua khabar, kita mempercayai semua berita yang disebutkan Al-Qur'an, baik itu syariat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baru untuk kita, atau syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya adalah syariat haji. Patokan kita adalah bahwasanya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, baik itu syariat sebelum kita, maka kita tidak terlalu memusingkannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyabdakan, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, maka itu syariat kita. Walaupun yakni di antaranya adalah syariat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sebagian rekap yang kita sebutkan berkaitan dengan al-imanu bil kutub, atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita menyebutkan al-imanu bir rusul. Al-imanu bir rusul disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yani at-tasdiqu bihim jami'an man samma Allah minhum wa man lam yusammillah min awwalihim ila akhirihim. Mempercayai semua para rasul, baik itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya atau yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara mereka kami ceritakan kepadamu dan sebagian yang lain tidak kami ceritakan. Karena rasul jumlahnya banyak sekali. Wa awwaluhum wa akhiruhum wa khatimuhum nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir di antara mereka adalah nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering ini kita ulangi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan salah seorang ayah di antara kalian. Kala itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan tabanni. Kala itu Allah Subhanahu wa taala membatalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengangkat anak Zaid, beliau angkat sebagai anak, tapi nama beliau letakkan di belakang nama Zaid. Ini yang tidak boleh. Tentunya hukum adopsi yakni luas, tapi yang jelas siapapun di antara kaum muslimin yang ingin mengadopsi, pertama, tidak memberikan nama dia di belakang anak tersebut. Kedua, dan ini sebagai pemikiran saja, bahwasanya anak adopsi adalah bukan mahram. Sebagai perbandingan saja, anak kita saja yang jelas mahram kita sebelum baligh, mereka kita suruh untuk minta izin ketika ingin masuk kamar kita di 3 waktu, sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Waktu-waktu di mana kita ingin santai, waktu di mana kita terkadang mungkin istri memakai pakaian yang sangat minim. Anak kita yang belum baligh kita suruh izin, ketuk pintu dulu sebelum masuk
kamar orang tuanya di 3 waktu. Tapi ketika mereka sudah balik, di semua waktu mereka harus izin. Ini anak kita. Adopsi anak orang akan sangat susah sekali kemudian nanti mengurusnya. Bagaimana ketika dia ada di rumah kita? Ketika Anda ingin berderma, ketika Anda ingin membantunya, berikan apa yang Anda ingin berikan apa yang Anda punya kepada panti-panti tersebut. Kalau membawa ke rumah, yani pikirkan lagi berkali-kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bukan salah seorang ayah di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah tidak menyebutkan Rasulullah dan penutup para rasul. Kenapa? Karena Allah ingin menafikan kenabian, apalagi kerasulan. Orang jadi rasul pasti jadi nabi dulu. Nabi Muhammad menjadi nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menjadi rasul dengan ya ayyuhal muddaththir. Artinya ketika Allah menafikan dan Nabi Muhammad penutup para nabi, artinya nabi saja berikutnya enggak pernah akan ada, apalagi seorang rasul. Karena rasul pasti jadi nabi dulu. Nabi saja enggak bakal ada, apalagi seorang rasul. Tapi tentunya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa ya'budul awthan wa sayati 30 kadzabuna yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari, yaz'umu kullu wahidin minhum annahu rasul ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak pernah akan terjadi hari kiamat sampai sebagian di kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan sampai mereka menyembah berhala. Dan pernah disebutkan riwayatnya waktu itu malam-malam, bagaimana nanti di akhir zaman orang berbondong-bondong menyembah berhala. Bahkan disebutkan perempuan bergetar pantatnya, kenapa? Berjubelnya mereka, karena berjubelnya mereka untuk yakni menyembah satu berhala di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai sebagian umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan sampai mereka menyembah berhala. Dan nanti akan datang 30 orang pendusta. Dalam riwayat Imam Bukhari, dajjalun, 30 orang dajjal, maksudnya para pendusta. Yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud ini, kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap mereka mengaku sebagai nabi. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari, setiap mereka mengaku sebagai rasul. Aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu." Percontohan atau permisalan aku ini dan para nabi sebelum aku bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Dia pasti akan percantik, dia pasti akan perindah bangunan tersebut. Dia pilih yakni materi-materi yang bagus karena dia ingin bangun rumah. Kemudian ketika rumah tadi jadi, yakni semua orang kala itu melakukan tawaf, artinya mengelilingi rumah ini karena terpelangah cantiknya rumah ini begitu jadi. Tapi tak taunya kata Nabi Muhammad SAW, illa maudi ala binatin, kecuali di rumah tadi ada satu bata kosong di salah satu pojoknya, belum sempurna. Ana tilkal labinah, akulah bata terakhir tersebut. Ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Juga hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiruhum wa khatimuhum nabiyyuna Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yani, dan yang terakhir di antara mereka dan juga penutup di antara mereka semuanya adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bir rusuli imanun mujmal wal imanu bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal. Dan beriman kepada para rasul semuanya yang kita tahu namanya dan yang kita tidak tahu namanya itu keimanan yang mujmal, global. Tapi beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang mufassal, perlu mendetail. Dan ini sudah kita sebutkan dalam rukun Islam. Di bagian syahadah kita sudah sebutkan konsekuensi seseorang mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Bahwasanya kita meyakini semua berita yang beliau bawa tanpa ragu. Kita mengikuti semua perintah beliau tanpa ragu. Kita meninggalkan semua larangan beliau tanpa ragu. Kita kemudian tidak berbuat bid'ah dalam hak beliau. Kemudian kita tidak berbuat bid'ah dalam syariat yang beliau bawa.
kemudian kita tidak mengedepankan perkataan siapapun sebelum perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 8 poin waktu itu kita sebutkan bagaimana prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika seseorang mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Wa'tiqadu annahu khatimur rusuli fala nabiyya ba'dah, dan Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwasanya beliau adalah penutup para rasul, penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Wa man lam ya'taqid dzalika fahuwa kafirun wal imanu bir rusul ya'ni aidan adamul ifrat wat tafrid fi haqqihim khilafan lil yahudi wan nasara. Maka barang siapa yang tidak meyakini ini, maka dia telah keluar dari Islam. Artinya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi kalau misalnya ada yang meyakini, mengatakan dan mengimani bahwasanya ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Secara umum kita katakan orang yang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad kafir. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang itu secara individu, maka seperti biasa ahkamut takfir, hukum-hukum syarat mengkafirkan perlu dipraktekkan dulu. Apakah orang ini berakal dan balik? Apakah orang ini mengatakannya karena pilihan dia? Apakah orang ini sudah sampai kepadanya dalil? Apakah orang ini tidak salah faham berkaitan dengan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena akan beda takfir secara umum dan takfir secara individu. Wal imanu bir rusul yani aidan adamul ifrat wat tafrid fi haqqihim, dan beriman kepada rasul juga maknanya adalah kita tidak boleh melakukan al ifrat wat tafrid pada hak mereka. Artinya tidak berlebihan sampai naudzubillah menuhankan Nabi Muhammad SAW, dan juga jika tidak tafrid sampai kemudian menyebutkan aib, naudzubillah sampai mengkafirkan salah seorang di antara mereka. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani mereka mencela banyak nabi dan rasul dengan dosa-dosa besar yang mereka sebutkan. Padahal di antara makna kemaksuman nabi dan rasul, di antara makna kemaksuman nabi dan rasul dijauhkan dari dosa besar. Mereka tidak melakukan dosa besar. Bagaimana fitnah itu kepada Nabiullah Dawud alaihissalam, kepada Nabiullah Sulaiman, kepada Nabiullah Lut alaihissalam, semua mereka cela. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang paling menyakitkan adalah mereka menuduh Nabi Muhammad SAW pedofilia. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun dan beliau menggawinnya di umur 9 tahun. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW ketika beliau melamar Aisyah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ketika Jibril datang, wahai Muhammad, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Ketika Nabi Muhammad maju kepada Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya atau ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, tak taunya Aisyah sudah diplot atau sudah dibuk sama orang. Artinya ini sudah adat di zaman itu, sejak kecil orang itu sudah di, bahasa kita itu apa ya? Bukan dipinang, diparam. Iya, artinya di booking kayak tiket. Saya pesan anak anda buat saya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Abu Bakar sudah mengatakan dia sudah ada yang ngebuk, dia sudah ada yang pesan. Artinya adat di zaman itu sudah sangat biasa sekali. Tapi karena Nabi Muhammad SAW yang minta, Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk mengcancelnya ketika dia datang ke calon, yakni apa itu bahasa Banjarnya? Besan, calon besannya. Tak taunya calon suaminya Aisyah dan bapaknya lagi yakni mabuk-mabukan. Minuman keras, minum dia. Harusnya kan minuman keras miras ya. Minuman keras, minum. Ini dia pada mabuk-mabukan. Wah, di cancel sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berbicara beda tempat, beda cuaca, beda tempat, beda kebiasaan. Mungkin di kita 12, 13, 14 perempuan haid. Mungkin di Eropa bisa di atas itu 15, 16, bahkan 18 ada baru haid
perempuan di Eropa itu. Karena apa? Karena cuacanya luar biasa dingin, sirkulasi darahnya tidak seperti orang biasa. Di Saudi Arabia, di tanah Arab, anak 9 tahun sudah haid. Perempuan sudah haid layak untuk hamil. Nabi Muhammad tidak pedofilia. Dan tahu Nabi Muhammad SAW ketika Khadijah meninggal, istri beliau berikutnya berapa umurnya? Di atas 60 tahun. Aisyah nomor sekian. Nabi Muhammad SAW istrinya banyak dan semua rata-rata janda. Cuma Aisyah yang perawan. Dan anak beliau semuanya dari Khadijah, kecuali satu dari Maria Qibtiyah. Semuanya dari Khadijah. Kalau Nabi gila seks, Nabi Muhammad SAW akan menikahi semua perawan. Beliau menikahi janda. Dan ini sudah adat istiadat di zaman itu, dan beliau kemudian menggaulinya dan memang layak untuk digauli. Dan Nabi Muhammad SAW menikahi beliau karena memang Nabi Muhammad ingin menyiapkan dia menjadi seorang ahli fikih, dan betul-betul ahli fikih. Aisyah radhiyallahu anha karena masih muda sekali diberikan ilmu semuanya, subhanallah, dia tangkap ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sibuk mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, sibuk mereka mencari kesalahan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah, sejak Nabi Muhammad masih hidup pun mereka celah, mereka ludahi, tapi kemuliaan Nabi Muhammad tidak berkurang sampai sekarang. Tapi yang sibuk mencela mereka, subhanallah, kebongkar semua aibnya, terbongkar semua bagaimana kebusukannya para pastor itu. Kada kawinnya, tapi tiap hari kawian. Wallah bisa. Kita lanjutkan. Wal imanu bir rusul yani aidan adamul ifrat wat tafrid. Yani di antara makna iman kepada Rasul adalah tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian berbuat itra, berlebih-lebihan terhadap aku, sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa alaihissalam. Karena aku sesungguhnya hanyalah hamba Allah, maka kalian harus katakan aku hamba Allah dan Rasulnya. Jangan lebih. Jangan sampai na'udzubillah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tidak. Jangan mengangkat Nabi Muhammad di derajat yang seharusnya tidak kita angkat. Beliau Nabiullah, beliau hamba Allah dan Rasulnya. Jangan seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah, dan jangan sampai seperti Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Tidak. Kita tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau soal cinta, kita buktikan setiap hari kita cinta Nabi Muhammad SAW. Dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja ini luar biasa. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW kecuali tanda-tanda atau kecuali sifat-sifat beliau dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan asyama'il al-Muhammadiyah. Bahwasanya rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, bergelombang, ikal. Matanya besar, hidungnya mancung, pundaknya lebar. Kalau berjalan seperti orang turun dari tanjakan, artinya beliau tegap sekali. Dadanya berbulu dan lain sebagainya. Dan kata Bara bin Azib, saya tidak pernah melihat orang lebih ganteng daripada Rasulullah SAW. Kita cuma tahu seperti itu doang. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman akan keutamaan beliau SAW. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasul, adakah umat yang baik setelah zaman kami? Kami berjihad bersamamu, kami hidup bersamamu. Apakah ada umat yang baik lagi setelah kami? Kata beliau, ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum lam yu'minuna bi wa lam yarawni. Satu kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepada aku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Keutamaan untuk siapapun di antara kita yang beriman kepada Nabi Muhammad secara detail atau khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat tafrid, tentunya kita juga tidak melakukan tafrid, naudzubillah, sampai mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka secara berkala pasti akan selalu mencela. Mereka akan cari celah untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tujuannya supaya kita semuanya bereaksi membalas hal yang sama. Tapi alhamdulillah kaum muslimin sudah cerdas, hal-hal yang seperti itu kita biarkan dan berlalu sebentar doang.
sebentar saja berlalu. Macam-macam, sejak karikatur Nabi Muhammad, kemudian film fitnah zaman dulu, yang sekarang orang yang masuk Islam, subhanallah, hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk mencari kesalahan Nabi Muhammad. Dia bikin video mengumpulkan semua dalil bagaimana orang Islam ini orang-orang yang keras, semuanya teroris berdasarkan ajaran Nabi Muhammad. Masuk Islam sekarang orangnya. Kenapa? Hidayah. Dia cuma tahu sepotong-sepotong doang dari Islam. Tak taunya ketika dia mendalami, hidayah Allah turun. Dan dia bertaubat dan minta maaf kepada seluruh muslimin Indonesia. Dunia maksudnya. Ini ulun bahkan masih punya videonya bagaimana dia melecehkan kala itu. Karena termasuk di antara yang penasaran, nih orang bikin film apa sih? Ulun download, oh subhanallah, memang melecehkan sekali. Subhanallah, masuk Islam orangnya. Dan dia akan membuat film yang sama tapi untuk keagungan Nabi Muhammad. Dia akan balik semuanya, subhanallah. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat tentunya orang-orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Parak sudah kiamat, hati-hati. Yang belum nikah kira-kira, yang belum nikah kira-kira bentar lagi kiamat. Belum nikah aja. Mana kok. Hari gini masih sendiri aja. Yang lain sibuk mikirin gimana nambah, dia belum. Tolong diedit ya. Kemudian wasufiyya wal falasifah farradu fi haqqir rusuli wa tunqisuhum wa faddalu a'immatahum alaihim. Dan orang-orang sufi dan orang-orang ahli filsafat, mereka berlebih-lebihan dalam pengagungan dalam haknya Nabi. Bahkan mereka sampai lebih mengutamakan imam mereka, ustadz mereka atau syekh mereka dibandingkan seorang rasul, nabi atau rasul. Kan seperti itu orang-orang tasawuf, seperti itu orang-orang sufi. Kenapa? Karena landasannya adalah bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salam saja menuntut ilmu kepada orang saleh, yaitu yang bernama Khidir. Mereka selalu gaungkan bahwasanya Khidir adalah orang saleh. Kenapa? Karena tujuannya bahwasanya orang saleh bisa lebih afdal daripada nabi dan rasul. Artinya ustadznya, syekhnya, tuan gurunya, habibnya akan dan bisa lebih afdal daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuannya ketika menyebarkan bahwasanya Khidir hanya orang saleh. Padahal kita meyakini dia adalah nabi. Dia adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu orang-orang sufi. Mereka berlebihan dalam hal tentunya mengagungkan guru mereka, syekh mereka, ustadz mereka dibandingkan nabi dan rasul. Mereka lebih mengedepankan atau mengutamakan imam-imam mereka. Wal wathaniyun wal mulahidah kafaru bi jami'ir rusul. Dan orang-orang wathaniyun, para penyembah berhala, dan orang-orang al-mulahidah, para orang-orang yang memiliki akidah menyimpang, mereka bahkan mengingkari semua rasul. Wal yahudu kafaru bi Isa, orang Yahudi mengkufuri Isa dan Muhammad. Wan nasara kafaru bi Muhammad, dan orang-orang Nasrani mengkufuri atau menolak, tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW, kenabian beliau sudah disebutkan dalam Injil, sudah disebutkan dalam Taurat. Makanya kita tahu pertemuan yang terjadi antara Heraklius dan Abu Sufyan itu menunjukkan bahwasanya dia membaca kitab dia dan dia tahu tanda-tanda seorang rasul dari kitab dia. Ketika Heraklius ada dalam Sahih Bukhari hadis nomor 7, hadis di antara hadis yang panjang sekali bagaimana cerita pertemuan Abu Sufyan dan Heraklius. Ketika Abu Sufyan datang ke sana tentunya membawa penerjemah karena berbahasa Arab, dan Heraklius dari Romawi. Herakl, bahasa Arabnya Herakl, kita terjemahkan dengan Heraklius. Kalau disebutkan Hercules juga saya tidak tahu, yang jelas Herakl bahasa Arabnya. Tapi depannya nggak ada nama agungnya ya, Hercules saja itu. Jangan ditambahi agung, agung Hercules. Awak ganal ya, joget. Kita lanjutkan.
Ketika Abu Sufyan bertemu dengan Herakl, kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah betul di tanah Arab ada orang mengaku sebagai nabi? Betul. Apakah dia dari orang-orang ternama atau keturunan orang-orang terpandang? Betul. Kemudian, apakah yang mengikuti dia orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, kata Abu Sufyan. Kemudian yang mengikuti dia banyak atau sedikit? Tambah banyak atau sedikit? Tambah banyak, katanya. Apakah dia diusir oleh umatnya? Iya, dia diusir. Pertanyaan yang detail spesifik, dan karena dia tahu dari kitab dia bagaimana tanda-tanda Nabi terakhir. Kata Abu Sufyan, saya sangat bisa sekali untuk berdusta kala itu. Bisa saya berdusta, bisa saya bohongin Heraklius. Memang sejak awal dia katakan kepada penerjemahnya, jika penerjemah mereka berdusta, beritahu saya, kita juga akan berbohong. Tapi percakapan terjadi dengan kejujuran. Ini bertanya karena dia baca dari kitabnya, dan ini menjawab apa adanya. Karena orang jahiliyah zaman dahulu, bohong itu perkara yang sangat memalukan. Kata Abu Sufyan, saya sangat mampu berbohong, tapi saya malu nanti jika satu saat orang tahu saya pernah bohong. Subhanallah. Dan Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan, dan dia masuk Islam. Dan Abu Sufyan levelnya lebih tinggi daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal, karena dia lebih senior, dan dia masuk Islam. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, beliau menyebutkan beberapa poin yang harus kita imani berkaitan dengan seorang Rasul. Atau ulun cukupkan dengan perkataan Syekh Shalih Fauzan, biar kita bisa selesai sampai iman kepada takdir, masuk kepada iman kepada hari kiamat. Masuk pada iman pada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat ada minimal 4 poin yang harus kita sebutkan. Pertama, beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Kedua, beriman kepada hari al-ba'ats atau kebangkitan. Ketiga, beriman kepada hari al-hisab wal jaza, perhitungan dan pembalasan. Baru yang terakhir, beriman kepada surga dan neraka. Pertama, beriman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah seorang itu meninggal. Dan hal yang terjadi setelah seorang itu meninggal, minimal ada 2 yang harus kita imani. Pertama, fitnah kubur. Kedua, azab dan nikmat kubur. Pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan yang akan Allah layangkan melalui 2 malaikatnya Munkar dan Nakir kepada siapapun yang sudah dikebumikan. Pertanyaan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Pertanyaan yang kita sudah tahu sekarang, apa pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang kita bisa jawab sejak sekarang. Tapi nanti di kuburan sana, di alam barzakh sana, keimanan seseoranglah yang akan diuji. Makanya Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada para sahabat ketika menguburkan salah seorang sahabatnya, yakni kata beliau, mintalah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian, dan mintalah kepada Allah kuatkan iman dia, karena dia akan ditanya. Kata Nabi Muhammad SAW, untuk orang-orang mukminin Allah akan kuatkan imannya, dan dia akan gampang sekali mengatakan Tuhan saya Allah, Nabi saya Islam, dan agama saya Islam. Tapi kalau orang-orang kafir, dia tidak bisa jawab. Orang-orang munafik, mereka akan terbata-bata dengan mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya pernah mendengarkan orang dulu ngomong ini, dan saya juga ikut mengatakannya. Bisa saya ngomong waktu itu. Tapi sekarang dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah azab dan nikmat kubur. Yang bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya akan mendapatkan nikmat. Yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan azab. Ini minimal 2 hal yang kita imani, segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Poin pertama dari iman kepada hari akhir. Berkaitan dengan dalil, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka dipampangkan, diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika terjadi hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Perhatikan bagaimana rentetan ceritanya. Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang.
Dan ketika terjadi hari kiamat, masukkanlah mereka ke dalam api neraka. Masukkanlah Fir'aun ke dalam api neraka yang sangat pedih. Artinya kejadian api neraka diperlihatkan itu sebelum hari kiamat. Kapan? Di alam barzakh. Api neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Ketika terjadi hari kiamat, berarti kejadiannya ini sebelum hari kiamat. Kapan? Di alam barzakh. Jalil azab kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, "Laula alla tadafanu la da'awtullaha ayusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u minhu." Jika saja kalian semuanya tidak saling menguburkan satu sama lain, artinya kalian tidak meninggal dan saling menguburkan satu sama lain, aku ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Azab kubur. Kemudian Nabi bersabda di ujung hadisnya, "Ta'awwadhu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nabi yang sebutkan, Allah yang firmankan. Orang biasanya kalau tidak percaya akan hari akhir, basic pertamanya di sini, dia tidak percaya azab dan nikmat kubur. Berkaitan dengan nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka istiqamah dengan imannya, akan turun pada mereka malaikat Allah dengan mengatakan jangan kalian takut atas apa yang kalian sudah tinggalkan, wala atas apa yang akan kalian hadapi, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa yang sudah kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembira untuk kalian dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian. Dan ini kejadiannya kata para ulama di alam barzakh. Tatanazzalu alaihim, turun kepada mereka malaikat, itu adalah di alam barzakh, memberikan kabar gembira akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hadis yang panjang dari Bara bin Azib, dipotong di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkaitan dengan seorang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di kuburan sana. Yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Setelah seorang hamba bisa menjawab pertanyaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala munkar dan nakir, bahwasanya Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, dan agama saya Islam, akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini benar, jawabannya benar. Maka fa'afrishuhum minal jannah, maka bentangkan untuk dia furush itu permadani, gelar atau bentangkan untuk dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian orang-orang surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuk dia pintu surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih, dan diluaskan kuburannya sejauh mata dia memandang. Subhanallah, ini nikmat yang luar biasa di alam kubur. Dan tentunya azab dan nikmat kubur adalah perkara yang gaib. Azab dan nikmat kubur adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang merasakannya kecuali si mayit. Jadi bukan orang lain. Jadi kalau misalnya ada syubhat dari orang-orang kafirin bahwasanya ketika kuburan kami bongkar tidak ada perubahan, yang muslim tidak ada perubahan, yang kafir tidak ada perubahan, tetap 1x2 meter. Maka sesungguhnya kalau Anda ingin tahu orang itu mendapatkan nikmat dan azab, Anda tidak pernah akan bisa atau tidak pernah akan mampu untuk mengindra bagaimana orang itu mendapatkan azab atau nikmat. Karena yang merasakannya si mayit, bukan orang lain. Karena di kehidupan nyata saja, seperti kita sekarang ini, atau ketika kita misalnya tidur bersamaan ketika i'tikaf di bulan Ramadan, saya tidur dan mimpi buruk, Bakhtiar tidur di samping saya dan mimpi indah, kemudian Ijai mengaji di samping kita berdua, bagi Ijai saya dan Bakhtiar tidur, padahal saya mimpi buruk, ngeri sekali. Padahal Bakhtiar mimpi indah, luar biasa indah. Tapi bagi Ijai yang bangun, dia tidak bisa merasakan yang kami rasakan. Di kehidupan nyata, berdampingan kami bertiga, Ijai tidak bisa merasakan yang kami rasakan. Di alam barzakh sama. Yang merasakan nikmatnya, yang merasakan adabnya si mayit, bukan orang lain. Bukan orang lain, yang merasakannya dia. Kalau misalnya ini orang-orang kafir kemudian menantang kaum muslimin dengan mempertanyakan sabda Nabi Muhammad SAW, mana kuburannya tidak berubah ukurannya,
Kata Nabi, kalian kan sejauh mata memandang tetap aja ukurannya segini. Atau mana sabda Nabi kalian, katanya kan untuk orang kafir kuburannya akan dipersempit, bahkan akan sampai mematahkan tulang belulangnya. Ini enggak ada perubahan. Subhanallah. Yang merasakannya si mayit, bukan orang yang hidup. Kalau misalnya orang bisa mengindra adab dan nikmat kubur, niscaya semua orang akan beriman kepada Allah. Semua orang akan takut akan adab Allah. Akhirnya semua orang akan beriman. Dan kalau misalnya adab dan nikmat kubur bisa diindra, tidak ada faedahnya orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena semua orang mendengar, berarti bukan perkara yang gaib. Makanya manusia dan jin tidak mendengarkan adab dan nikmat kubur, tidak. Khususnya adab, tidak mendengarkan. Wallahu alam bisa. Yang merasakannya si mayit, bukan orang lain. Kemudian hal yang kedua, minimal yang kita imani berkaitan dengan hari akhir adalah yaumul ba'ts, hari kebangkitan, di mana semua orang akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan betul-betul seperti Allah menumbuhkan tumbuhan dari tanah. Dan kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Betul-betul itu hari yang terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, khuludun fala maut, dan Allah berfirman kepada penduduk neraka, khuludun fala maut. Kekal kalian di sana, tidak ada kematian. Kekal kalian di sana, tidak ada kematian. Dan itu hari yang terakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami mulakan awal penciptaan dan kami akan kembalikan. Kami akan kembalikan. Wa'dan 'alaina, dan itu janji kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami betul-betul akan melakukan. Allah bisa ciptakan kita, Allah bisa kemudian akan kembalikan kita. Walaupun tadinya orang itu kemudian meninggal karena dimutilasi, walaupun orang itu tadinya meninggal kemudian dikremasi dan jadi abu-abunya disebar di sana sini, Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada itu gampang. Apalagi cuma mengembalikan debu, apalagi cuma mengembalikan potongan tubuh. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, orang mengkremasi, membakar tubuh mayat, jasad anggota keluarganya kemudian jadi abu, tersirat bahwasanya mereka meyakini akan adanya hidup yang berikutnya, akan adanya azab yakni dalam kubur sana. Mereka hancurkan biar enggak ada yang diazab. Subhanallah. Basic pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya segala sesuatu berkaitan dengan orang yang sudah meninggal itu ruhnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal itu ruhnya. Jadi jasadnya mau hancur, jasadnya mau hilang, jasadnya tidak ditemukan, jasadnya jadi abu, ruhnya akan mendapatkan azab, ruhnya akan mendapatkan nikmat. Tapi memang betul perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya azab dan nikmat kubur memang berlaku pada ruh, tapi bisa berimbas ke jasad. Bisa berimbas ke jasad. Karena kata beliau betul-betul ditemukan di zaman beliau. Beliau mengatakan di zaman beliau. Ini tahun 800-an Hijriah, bahwasanya yakni sisa-sisa bekas orang mendapatkan azab atau nikmat betul-betul terlihat. Bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga mendapatkan berita orang yang mendapatkan nikmat dalam kuburnya dengan yakni masih utuhnya jasadnya, dan ini pengecualian. Ini keutamaan untuk orang tersebut. Maka yang kita gabungkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan orang meninggal adalah ruhnya, tapi azab dan nikmat bisa berimbas ke jasad. Karena kata Nabi Muhammad SAW, innal qabra la yadhiqu, innal qabra la yudayyiqu 'alal kafir hatta takhtalifa adla'u. Hadis Imam Bukhari. Sesungguhnya kuburan akan dipersempit, akan menyempit untuk orang-orang kafir sampai tulang belulangnya, tulang rusuknya berselisihan. Allah akan sempitkan, Allah akan gencet. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tulang belulang bagian dari jasad. Dalil bahwasanya orang kafir sampai ke jasad-jasadnya Allah azab. Jadi kita bisa gabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumil qiyamati hufatan 'uratan ghurla. Manusia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil. Mil bisa berarti mil dunia, yakni 1,5 kilo. Mil juga bisa berarti jarak atau panjang besi sifatnya perempuan. Apa? Celak. Kita tahu ya, celak zaman bahari
Bukan yang modern sekarang bertulis. Yang zaman dulu itu sebagian masih ada. Istri saya masih pakai. Yang pakai wadah dari kuningan, kemudian ada apa? Kasih serbuk, kemudian ada batangnya. Batangnya itu namanya mil. 5 sampai 6 cm. Kata para ulama, maknanya bisa dua. Betul-betul jarak 1,5 kilo atau sejarak itu. Hangit kita Pak. Ngeri sekali pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan. Makanya ada hadis berkaitan dengan ada 7 golongan yang Allah lindungi di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu Allah berikan perlindungan dan di antaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingin ke masjid, selalu ingin kembali ke masjid. Seperti beberapa hari yang lalu saya sama Pak Haji Bambang sudah pulang, saya ingin ke masjid. Kenapa? Handphone saya ketinggalan. Pak Haji, kena dulu. Ke masjid saya. Terpaut saya dengan masjid. Handphone tertinggal di sini ya, enggak ada boleh. Waduh. Kirain mau sholat tuh. Ada aja yang ketinggalan di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kedua, mohon maaf, ketiga, ini beriman kepada segala sesuatu yang akan terjadi setelah orang itu meninggal, kemudian hari kebangkitan. Berikutnya al-hisab wal jaza. Al-hisabu wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan. Yuhasabul 'abdu 'ala 'amalihi wa yujaza 'alaihi wa qad dalla 'ala dzalika al-kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Di hari itu seorang mukmin akan dihitung, yaitu seorang hamba akan dihitung amalannya dan akan diberikan balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan letakkan nanti mizan-mizan, timbangan-timbangan. Ini diantara dalil sebagian para ulama yang berkeyakinan bahwasanya timbangan di hari kiamat jumlahnya banyak, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jumlah jamak atau plural. Wa nadha'ul mawazin, dan kami akan letakkan nanti timbangan-timbangan. Timbangan betul-betul dengan 2 cawan. Timbangan yang betul-betul memiliki 2 cawan. Tapi di sabda yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan ada 2 kalimat yang sangat ringan sekali di lisan tapi berat sekali fil mizan. Kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan sekali di lisan tapi berat sekali fil mizan, di timbangan. Nabi menyebutkan dengan mufrad, dengan lafaz yang bermakna satu. Tapi Allah menyebutkan dengan lafaz yang bermakna banyak. Khilaf di antara para ulama, tapi tentunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan bahwasanya timbangan cuma satu. Timbangan cuma satu untuk semua umat. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti melakukan hal tersebut. Dan kita meyakini bahwasanya amalan kita semuanya akan berbentuk karena akan ditimbang. Dan Allah mudah sekali merubah segala sesuatu yang kita yakini sekarang abstrak menjadi bentuk tertentu. Kematian saja, maut itu saja Allah bisa rubah menjadi sosok seekor domba. Apalagi yang lain. Al-Quran berbicara, Ramadan, bulan Ramadan berbicara. Allah bisa ganti segala sesuatu terserah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya amalan kita selama ini yang kita kerjakan akan ada bentuknya karena akan ditimbang. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun banyak riwayat dan sahih orangnya yang ditimbang, juga buku catatannya yang ditimbang. Banyak mana yang jelas semua amalan kita akan Allah Subhanahu wa taala timbang. Yang masuk surga yang berat timbangannya. Ulun wah ini 80 pang baratnya. Yang timbangannya 100, wah mantap itu.
Amalannya ya, bukan berat badannya ya. Namun berat badan nang masuk surga belala makan aja kita. Ayo. Ada musuh yang sebanding pan mau ulun nih Bahtiar nih Bang, musuh sebanding. Saing long Bahtiar belala makan. Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Inna Allah yudnil mu'mina fayadhu 'alaihi kanafahu wa yasturuh, fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha, fayaqulu na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a annahu qad halaka qala qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendekati seorang mukmin dan membawa buku catatannya, tapi Allah tutupi. Dan Allah mengatakan, "Apakah kamu tahu dosa kamu yang ini? Apakah kamu tahu dosa kamu yang itu?" Kata hamba ini, "Ya Allah, saya mengakuinya." Karena tidak akan bisa kita berkilah dari Allah Subhanahu. Semuanya tercatat, semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafalkan dari perkataan kita kecuali ada yang mencatat, raqib dan atid. Malaikat yang selalu ada, malaikat yang selalu hadir, malaikat yang selalu menyaksikan. Tidak ada yang terlewatkan. Hal yang terkecil apapun, sampai keluhan seseorang ketika orang itu sakit. Pian ingat, Ustaz Ahmad Zainuddin sering menyebutkan riwayat itu. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal yakni menutupi kesakitannya karena dinasihati oleh temannya. Wahai Imam, bukankah sampai rintihan pun pasti Allah akan catat? Diam akhirnya beliau. Padahal sebelumnya beliau merasa sakit. Tapi ketika diingatkan sampai kita keluhan kita, padahal kita sakit ini kemudian ngeluh, dicatat. Diam beliau akhirnya. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian tidak mengeluh lagi padahal sakit beliau. Subhanallah. Sampai seperti itu para ulama salafus saleh karena tidak mau dicatat perbuatan yang buruk. Subhanallah. Sebagian orang hatinya mati, sebagian orang hatinya mati. Semua dia lakukan. Tidak sadar dia bahwasanya ada yang menyaksikan, ada yang mencatat di samping kanan kiri dia. Enggak malu dia. Dan itulah level keimanan. Terkadang kita susah sekali untuk mencapai level ihsan, merasa Allah itu ada selalu di depan kita. Kenapa? Karena kita mudah sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita akan bahwasanya Allah selalu menyaksikan. Innallaha sami'un basir. Nabi Muhammad mempraktekkan dengan tangannya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dengan jempol beliau, dengan telunjuk beliau. Kemudian sampai hamba ini mengakui semua dosanya dan dia sudah mengira bahwasanya dia pasti akan binasa, Allah berfirman, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah tutupi untuk kamu dosa-dosa itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan sekarang kamu aku ampuni. Subhanallah. Jalil. Ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Maha Pengampun. Dan Allah menutupi dosa-dosa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Semua umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Kata beliau SAW, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dan di antara bentuk terang-terangan dengan dosa, orang bermaksiat malam hari, ketika pagi hari datang, kata beliau, sebenarnya Allah sudah tutupi. Gak ada yang tahu dia bermaksiat. Tak taunya dia cerita-cerita. Dia ceritakan pada temannya, bagaimana tadi malam dia bermaksiat. Kata Nabi Muhammad, dia membuka tirai. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi buat dia. Dalil bukan berarti ini ketika kita bermaksiat kemudian selama tidak berkisah kada apa-apa, bukan. Waktu yang ada gunakan buat bertaubat. Cerita-cerita buruk tentang diri kita pribadi, maksiat yang pernah kita lakukan, stop, enggak perlu diceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sekalipun Anda sudah bertaubat, sekalipun Anda sudah bertaubat dari kemaksiatan, tidak perlu diceritakan. Orang lain enggak perlu tahu. Kenapa? Itu berarti Allah sudah tutupi buat Anda. Jangan dibongkar lagi. Allah yang menutupi, karena Allah memiliki nama As-Sittir. As-Sittir. Juga Sattar bisa. Tapi di antara periwayatan As-Sittir. Jadi dia mau memberikan nama anaknya Abdus Sittir, monggo. Hamba Allah yang Maha menutupi aib.
Kemudian yang terakhir secara singkat, yakni surga dan neraka. Surga adalah tempat kembali orang-orang mukminin dan neraka adalah tempat kembali orang-orang kafirin, dan banyak riwayat Al-Qur'anul Karim yang membuktikan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Dari dalil-dalil yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Ketika menyebutkan tentang surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kata-kata disiapkan dalil bahwasanya surganya sudah ada. Sebaliknya untuk orang-orang kafirin, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafirin. Dalil bahwasanya nerakanya pun sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan kita akan bahas detailnya tentang nikmat surga dan bagaimana ngerinya adab neraka. Dan mungkin sampai sini dulu, mudahan besok kita bisa selesaikan iman kepada qada dan qadar atau takdir. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Kalau ada yang ingin dipertanyakan. Kalau tidak ada, lebih boleh lagi. Siang. Tapi sebenarnya ulun tidak seperti Senin sampai Jumat karena anak sekolah sekarang libur. Monggo silakan. Karena ulun bahas secara singkat-singkat saja, dan pernah kita sampaikan, bahkan kita sebutkan detail perkara seperti ini di kajian Haji Bambang. Tentunya masih beriman kepada, di pengajian setia itu masih iman kepada malaikat sebenarnya, karena pembahasan kita masih berkaitan dengan yang gaib, yaitu jin, berkaitan dengan jin. Jadi masih rukun iman yang kedua di rumah Haji Bambang itu. Hampir 3 tahun kita masih, yakni cuman 2 rukun. Kita di sini hampir seminggu hampir selesai. Cuman 1 minggu hampir selesai. Soal Ustaz. Ya. Ini mengenai azab kubur Ustaz. Iya, silakan. Meskipun sudah sering disampaikan karena ini streaming biar kita dapat faedah gitu Ustaz. Iya. Padahal kan azab kubur itu Ustaz, soalnya kan sudah bocor Ustaz, marabbuka. Iya. Manabiyu. Sudah bocor Ustaz. Kenapa orang kadang-kadang menjawab pada saat itu? Ya, barakallahu fiik. Iya. Pertanyaan di kuburan, betul Nabi Muhammad sudah sebutkan. Pertanyaannya cuma 3 itu. Pertanyaannya cuma 3 itu. Makanya kan sering sekali kalau kita melihat di beberapa kuburan itu ada orang mentalkin kan. Jika datang kepadamu 3 orang malaikat menggawil di higanya, 2 aja. Oh, yang ketiga berarti palsu ya. Mentalkin tapi sini salah. No. Kisahnya ampun Sidin soalnya. Cerita itu punya Pak Supiani. Menggawil pang di higanya, menggawil. 2 aja malaikatnya aja. Berarti yang 1 palsu aja. Iya. Kita tahu ini pertanyaan itu kita tahu sejak sekarang, karena Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa orang ini yang diutus kepadamu. Kemudian diperlihatkan sosok Nabi Muhammad SAW. Yani keimanan seseorang yang nanti akan berbicara. Sekarang mungkin kita bisa tahu, sekarang mungkin kita bisa siapkan. Di kuburan siapa tahu yang bisa menjawab. Makanya selalu Bapak Ibu yang muliakan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Makanya yani pernah waktu itu di radio ada pertanyaan salah seorang dari bapak-bapak, dia betul-betul mendapatkan nikmat Allah di semua sisi. Dia mendapatkan harta, dia mendapatkan istri, dia mendapatkan anak, kehidupannya nyaman. Akhirnya yani ketika berdoa itu cuma bersyukur saja, tidak ada lagi permohonan. Kenapa? Dia sudah dapatkan semua.
Tidak benar ini. Kenapa? Setiap saat kita mohon kepada Allah, di antaranya kekuatan iman. Karena Nabi Muhammad di detik terakhir itu, ketika beliau kuburkan sahabatnya, Nabi Muhammad terangkan kepada sahabatnya bahwasanya is'alu at-tathbih. Mintakan kepada Allah untuk saudara kalian, dan mintakan kepada Allah supaya Allah kuatkan iman dia. Kenapa? Karena akan menjawab pertanyaan. Kata Nabi Muhammad, yang mukmin Allah kuatkan dan bisa menjawab, yang kafir mengatakan la adri, saya tidak tahu. Yang munafik awil murtab, orang munafik dan orang yang imannya goyah, dia cuma bisa mengatakan saya pernah mendengarkan manusia mengatakan dan saya bisa mengatakannya. Tapi kala itu dia tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan Allah kuatkan iman kita semuanya, amin. Di alam barzakh sana dengan bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena balasannya sudah menanti. Yang bisa jawab nikmat Allah yang akan dia dapati di sana. Ada permadani yang Allah bentangkan, surga Allah perlihatkan, pakaian orang-orang surga Allah pakaikan, subhanallah. Kenikmatan demi kenikmatan. Allah a'lam bishawab. Apalagi misalnya orang-orang yang mati syahid, betul-betul mati syahid di medan perang, artinya dia membunuh dan terbunuh. Itulah diantara persyaratan orang mati syahid, bukan bunuh diri, bukan pilih tempat sendiri. Dia berperang, membunuh dan dia terbunuh. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh mereka ada fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil arsh. Ruh orang yang mati syahid, kata Nabi Muhammad SAW, ruh mereka ada di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau, dan burung ini ada di dalam sangkar bercahaya dan menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Qanadil itu diterjemahkan dengan lentera sebenarnya, lampu. Tasruhu fil jannati kaifa sya'at. Burung-burung ini akan berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala semau mereka. Thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Ketika mereka sudah berterbangan membawa ruh di dalam mulut mereka, ruh orang yang mati syahid berterbangan, sudah berterbangan di surga, Pak. Subhanallah. Kemudian mereka kembali ke lentera tadi. Ini keutamaan yang luar biasa untuk orang yang mati syahid, Wallahu a'lam bishawab. Apakah syahid di situ adalah yakni syahid untuk semua kasus? Tapi tentunya kalau kita baca keterangan di dalam Sahih Muslim, yakni syahid betul-betul medan peperangan. Syahid di medan peperangan, yakni ruhnya luar biasa diberikan keutamaan. Ini sudah warawiri di surga duluan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Jadi memang soalnya sudah tahu kita jawabannya pun kita sudah tahu, tapi bagaimana seseorang nanti akan berbicara bisa atau tidak yang menjawab pertanyaan paling Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya disuruh ampihan gitu. Udah nggak apa? Ustaz. Oh iya, silakan Ibu. Tadi 7 golongan yang akan dilindungi di Padang Mahsyar tadi. Baru 1. Kan 7 golongan. Oh iya. Sebenarnya kalau Ibu perhatikan, kenapa ulun sebutkan cuma 1? Ingatnya ngintu aja. Oke, kita sebutkan yang ulun ingat ya. Yang ulun lupa tolong diingatkan, karena ulun sering lupa. Kata Nabi Muhammad SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan Allah lindungi di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang imam atau pemimpin yang adil, dan ini khusus untuk laki-laki. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan seorang anak laki-laki muda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laki perempuan. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang laki-laki yang saling mencintai satu sama lain karena Allah, karena ketaatan satu sama lain. Mereka saling mencinta, betul-betul sejenis, dan ini laki perempuan.
Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kata para ulama khusus laki-laki, karena yang ke masjid itu laki-laki. Perempuan tempatnya di rumah. Salat mereka lebih afdal di rumah, di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumahnya, yaitu kamarnya, bukan di bawah ranjang. Kemudian kan tersembunyi di bawah ranjang, ngalih sembahyang di bawah ranjang. Baru 4 ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Dan seorang laki-laki yang berinfak, bersedekah, dan dia sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena dia sudah perkirakan bahwasanya ketika dia memperlihatkan amalannya, teman-teman dia tidak ada yang ikut. Kenapa? Karena amal saleh terkadang harus diperlihatkan kalau kita sudah memperkirakan bahwasanya teman-teman kita bakal ikut. Jadi amal saleh terkadang kita perlihatkan, amal saleh terkadang kita sembunyikan. Ini di antara yang disembunyikan. Seorang laki-laki yang kemudian berinfak di jalan Allah sampai tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini laki-laki perempuan. Artinya ini sebuah kiasan, orang lain tidak tahu dia berderma, dia memberikan hartanya, dia berinfak dan bersedekah. Kemudian warajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamal wa qala faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diundang atau diajak berzina oleh seorang perempuan, memiliki jabatan, perempuan memiliki kecantikan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dan warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, khulwah, sendirian dia. Fafadat aina, dan air matanya bercucuran. Ya, ada 7. Alhamdulillah saya ingat ada 7. Di antara yang dikhususkan untuk laki-laki adalah seorang imam dan kemudian laki-laki yakni yang di masjid. Sisanya umum, laki perempuan masuk kategori. Yani bisa Allah Subhanahu wa taala lindungi di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian satu orang muslim harus memiliki sifat semuanya? Enggak. Salah satunya alhamdulillah. Salah satunya saja sudah masuk kategori. Siapa yang bisa menggabungkan semua ini? Enggak bisa. Salah satunya. Dan kita di sini punya peluang adalah orang-orang yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Kedua, saling mencinta satu sama lain terhadap saudara kita sesama jenis karena ketaatan. Saya berteman dengan Anda karena pengen orang yang taat. Ada poin di sini. Juga ada kesempatan yang lain berzikir di tengah malam sendirian dan sampai menyucurkan air mata. Kalau menjadi pemimpin yang adil berat sekali. Apalagi diajak perempuan berzina, mudahan tidak ada atau tidak sampai ke momen itu. Kita tidak bisa katakan kita akan aman dengan iman kita. Kita bukan Nabi Yusuf alaihissalam atau yang lainnya. Banyak yang berat, tapi sebagian yang lain kita mungkin bisa mencari keutamaan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Makanya minimal sekali pautkan selalu hati Anda ke masjid. Yani datang lebih awal, bahkan mungkin sebelum adzan pian sudah di masjid. Baca kitabullah Al-Quranul Karim, pengajian, duduk dan lain sebagainya. Selalu ingin kembali ke masjid karena ilmu luar biasa dan malaikat Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayapnya, menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Sekarang pun seperti itu, malaikat Allah sedang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.